Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas praktek bahasa Indonesia yang saya dapatkan dengan judul Perang Melawan Hoaks. Ketika hoaks sudah semedikan brutal, perang melawannya bukan lagi soal akal sehat, melainkan juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan kecerdasan para aparat penegak hukum. Itulah yang terjadi di berbagai negara dan juga negara ini. Hoaks bukan lagi diproduksi dengan melintir fakta, ia bahkan diproduksi berdasarkan hal yang tidak sama sekali. Pemain bukan hanya simpatisan klasteri, melainkan juga pejabat partai. Niat licik itu makin lengkap dengan permainan berlagak pilon menggunakan bahasa pertanyaan. Padahal, siapa saja yang waras dan punya hati nurani pasti sadar bahwa pertanyaan bohong sama beracunnya dengan kebohongan itu sendiri. Maka sekali lagi, saat kondisi itu terjadi, kecerdasan aparat tidak dapat ditawar. Patut dipuji, mereka kembali membuktikannya 2 hari lalu, Selasa bulan 8 bulan 1. Bareskrim Polri menangkap tersangka yang diduga membuat konten kreator hoaks soal 7 kontainer kertas suara pemilu 2019 yang sudah tercoblos. Saat ditangkap, pria berinisial BBP itu tengah melarikan diri ke Sragen, Jawa Tengah. Dari tempat tinggalnya di Bekasi, Jawa Barat, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi juga sejurus dengan metode hoaks yang selama ini, yakni bahwa konten fitnah berupa rekaman suara tersebut dipersiapkan dengan terencana, termasuk penyebaran ke masyarakat. Kemudian ada pula gambar dan teks tertulis. Tersangka tidak hanya menyebarkan melalui beberapa grup aplikasi WhatsApp, tapi juga melalui media sosial. Setelah viral, tersangka menghilangkan barang bukti dengan menutup dan membuang telepon selulernya. Meski begitu, dengan teknologi audio forensik, polisi berhasil menemukan 99% kecocokan rekaman suara yang tersebar dengan suara tersangka. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang diduga berperan ikut menyebarkan hoaks. Tahun-tahun sebelumnya, polisi juga sudah berhasil melacak dan menangkap berbagai penyebar hoaks, di antaranya penyebar hoaks Rasmani dan kerusuhan di Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan itu sudah sepatutnya diikuti dengan ketegasan hukum. Dengan kata lain, yang paling menentukan ialah kejelian penegak hukum dalam menerapkan pasal tuntutan. Terima kasih. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum.